Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel aku di Mi Instan. Kali ini aku akan membahas dua video saya sebelumnya. Video saya sebelumnya itu waktu saya bahas tentang prosesor 3470 yang di PC itu main game tanpa VGA. Kemudian konten keduanya itu tentang prosesor jadul Core i5 3330 dengan kombinasi menggunakan tambahan GeForce GTX 750. Nah, di dua video tersebut, di dua konten tersebut itu banyak sekali yang komen di situ ya guys ya. Walaupun yang tonton masih sedikit, tapi komentarnya itu banyak. Dan komentarnya itu menurut saya cukup penting ya, cukup penting buat kalian yang mau rakit PC menggunakan barang-barang jadul ya guys ya, prosesor jadul, motherboardnya jadul, tapi masih worth it untuk gaming ya, masih worth it untuk gaming. Tapi dari komentar yang mereka berikan itu, di situ ada banyak informasi yang bisa kalian ambil, kita bisa sharing di situ, saya bisa bagikan di situ, siapa tahu itu bisa menjadikan pengetahuan buat kalian yang mau rakit PC kentang jadul ini guys, tapi bisa untuk gaming. So langsung aja kita baca komennya dan langsung kita jawab di sini. Oke, mari kita jawab. Kita cari komentar. Bang, PSU 400 watt masih worth it kah kita gunakan? Please jawab, aku mau rakit PC. Oke, PSU 400 watt ya. Ini PSU yang aku gunakan. Ya, pasti kalian mungkin bertanya, kok PSU-nya 400 watt? Ya jelas masih worth it lah, PSU 400 watt. Ini intinya saya pakai di berdua konten itu, saya pakai kecuali yang 3470 ya, aku pakai PSU yang kalau konten yang 3330 terus dengan GTX 750 itu pakai PSU yang ini, PSU 400 watt. Kalau ditanya worth it atau tidak, masih worth it guys, masih worth it tergantung dengan hardware yang kalian gunakan. Nah, kembali lagi ke hardwarenya kalian ya guys ya. Kalau misalkan PSU-nya 400 watt, usahakan untuk prosesornya itu memiliki TDP yang kecil ya guys ya. Kecil TDP-nya itu kalian bisa ambil TDP di bawah 80 watt, prosesor yang di bawah 80 watt TDP-nya. Terus kalau untuk VGA, karena saya pakai GeForce GTX 750 2GB, itu TDP-nya cuma 55 watt itu, jadi itu masih bisa lah. Sementara kalau untuk seperti SSD dan hard disk terus RAM itu wattnya power yang dibutuhkan itu cukup kecil ya, tidak terlalu besar, kecuali seperti prosesor dan VGA card ya. Apalagi VGA card yang sudah pakai pin power tambahan, itu sebaiknya jangan pakai lagi PSU yang 400 watt kalau VGA yang pakai power pin tambahan gitu. Kalau karena VGA yang saya pakai itu GTX 750 tanpa power pin tambahan, jadi bisa kalian gunakan yang 400 watt. Ini PSU 400 watt made in Korea, ini bekas ini guys, ini bekas juga. Terus yang membebani listrik juga itu itunya guys ya, RGB di PC guys ya. Saya bisa mungkin kalau RGB-nya itu sebenarnya kalau PC yang jadul ya kalau masih gunakan PSU 400 watt, usahakan RGB-nya jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu rame. Kalau RGB-nya itu ya cuma kalau misalkan kalian pakai RGB untuk kipasnya saja yang 3 kipas itu masih bisa lah. Tapi kalau sampai banyak RGB itu ya sebaiknya jangan pakai PSU yang 400 watt. Gunakan PSU yang di atas 500 watt ya. 500 watt itu sudah cukup lah. Ini kan saya pakai PC saya 500 watt ya, karena RGB-nya banyak ya. Depannya ada 3 kipas, di belakang ada kipas, terus ada kipas fan prosesornya, heatsinknya itu ada light stick, terus ada power controlnya. Jadi cukup kuat menarik daya listrik guys ya. Gitu saja. Jadi kalau untuk PSU 400 watt masih worth it, asalkan sesuaikan dengan hardware yang kalian gunakan di PC kalian guys. Oke, next comment. Oke, pertanyaan berikutnya itu apa perbedaannya Core i5 3470 dengan Core i5 3570? Perbedaannya itu di frekuensi dasarnya guys ya. 3470 frekuensi dasarnya itu kalau tidak salah 3,30. Kalau 3570 tuh di 3,40. Nah, perbedaannya itu di turbo boost. Turbo boost itu kayak misalkan frekuensi standarnya 3,40 bisa di turbo boost dan naik sampai 3,80. Nah, gitu. Itu perbedaan pada prosesor kedua jenis prosesor itu 3470 dan 3570 guys ya. Jadi kalau menurut aku itu kedua-duanya bagus lah.
pakai dua prosesor itu dari 3470 dan 3570. Cuma perbedaannya ada di turbo busnya. Kalau 3470 itu turbo busnya sampai di 3,60 GHz, kalau 3570 itu turbo busnya sampai di 3,80 GHz. Itu saja ya, jadi sebenarnya sama-sama hebat lah, hanya beda-beda tipis kok, hanya beda berapa ya perbedaannya itu. Kalau diukurkan persennya 10% lah perbedaannya, itu saja. Next, komentar berikutnya yang tanyakan kalau untuk editing Adobe Premiere Pro ya, bagaimana, apakah bisa? Sebenarnya jawaban ini saya tidak bisa pastikan bisa sekali atau tidak bisa sama sekali, tapi ini saya kasih jawaban di medium, artinya bisa, cukup lah, dia mampu gitu istilahnya. Kalau untuk ngedit dia kalau pakai prosesor 3470 ataupun prosesor 330 itu, terus kalau misalnya kan dia pakai VGA card ya, maupun VGA card yang mahal sekalipun, yang RX 550 atau GTX 750 atau pakai GT 1030, GT 710, itu saya rasa kalau untuk pengeditan masih skala medium, masih bisa, istilahnya masih bisa lah. Kalau kita merender terus potong-potong part video, sambung-sambung, terus kita play, dia kondisinya tidak putus, tetap jalan gitu. Asalkan file-file kalian itu, file-file editingnya itu simpan saja di SSD ya, supaya mempermudah pembacaan pengeritan data di PC kalian ya guys ya. Jadi kalau untuk editing saya rasa cukup bisa gitu guys. Berikutnya GTX 750 RAM 2GB bisa dipakai live streaming nggak bang? Live OBS pakai HP main Mobile Legend, soalnya katanya mau beli. Jadi gini ya, kalau kalian lihat video saya sebelumnya, saya sudah pernah live streaming pakai VGA GTX 750 2GB itu. Saya sudah pernah live streaming beberapa game ya, bukan cuma game mobile yang saya pakai, tapi game PC juga. Pertama saya pernah pakai live streaming Genshin Impact ya, itu ada videonya, silahkan kalian lihat. Live streaming Free Fire sudah, live streaming Mobile Legends sudah, live streaming GTA San Andreas Definitive Edition sudah, live streaming Valorant juga sudah. Nah nanti kalian lihatlah video saya sebelumnya, nanti saya kasihkan linknya, ini gambarnya seperti ini. Untuk selain itu ada PUBG, saya sudah pernah live streaming PUBG Lancar Jaya. Nanti kalian lihat sendiri hasil live streamingnya pakai GTX 750 2GB di situ. Kalian lihat, perhatikan, beginilah hasil dari live streaming pakai komponen PC seperti ini, prosesor 3470 tambah dengan GTX 750 2GB. Sudah seperti ini live streamingnya. Nah, silakan kalian lihat di video saya sebelumnya. Oke, pertanyaan berikutnya, spare partnya second ya bang? Sebagian second, sebagian baru. Yang second itu yang masih bertahan ya, saya gunakan itu adalah mainboardnya sana, mainboard PC itu. Kalau kalian tahu itu mainboard chipset H61 LGA 1155 itu adalah mainboard bekas, merek Gigabyte. Saya beli bersamaan dengan PSU ini PSU bekas juga, harganya kisaran 250.000. Terus prosesornya 3470 itu bekas juga ya, itu sudah 3 yang bekas. Terus harddisknya WD Blue itu yang saya pakai di PC itu bekas juga, hanya sudah direkondisi jadi baru. Itu aja yang bekas. Kemudian VGA GTX 750 Ti 1050 Ti ini bekas, ini saya beli sama teman aku. Tapi kalau yang ini bekas tapi tidak masuk di konten itu ya, aku tidak masukkan di video itu, hanya memang ini barang bekas juga. Jadi sebagian bekas, sebagian baru, kecuali PSU yang itu, nah itu PSU baru. RAM-nya Samsung DDR3 itu baru. Mainboard ini, nah ini mainboard baru juga, Faro, mereknya Faro ya, Faro H61 LGA 1155. SSD-nya ini baru, merek PNY. Ini harddisknya Seagate Barracuda, ini baru juga. Nah untuk kalian mau cari link pembeliannya nanti saya centangkan di deskripsi ya guys, saya simpan di deskripsi pembelian barang second ini, termasuk beberapa komponen yang ada di dalam situ seperti mainboardnya, prosesornya, PSU, dan apalagi yang bekas-bekas. Kayaknya itu aja lah. Oh harddisk ya, harddisk. Terus untuk yang baru seperti SSD dan prosesor
nggak ada sih kalau prosesor yang baru, kecuali motherboard Faro ini. Kalau kalian bisa mau dari yang baru atau yang bekas, nanti saya cantumkan di deskripsi. Untuk link pembelian barang-barang semua yang ada di sini yang kalian lihat ya, nanti saya cantumkan di deskripsi guys ya. Kalau kalian cari SSD, cari prosesor bekas, cari motherboard bekas, cari PSU bekas, nanti saya cantumkan di deskripsi semua link pembelian barang-barang bekas ini. Oh, tidak juga semua bekas sih, ini baru. Oke. Next, VGA yang murah dan bagus bang, buat i5 3470 yang penting bisa main Valorant sama PUBG. VGA yang murah dan bagus. Oke, yang murah ya, yang murah itu sekarang kalian bisa dapat GT 710. Harganya itu di kisaran 700 ribuan, 2 GB. Itu sudah bisa main PUBG, sudah bisa main game Valo ya, didukung dengan kemampuan prosesornya guys ya. Semisal kalian pakai 3470 boleh, 3330 boleh, i7 3770 itu yang paling tertinggi untuk seri generasi ketiga, itu yang paling tinggi, itu kalian bisa gunakan. Terus jadi gini, kita ambil bayangan harga antara 1 juta sampai 2 juta setengah, atau 1 juta sampai 2 juta lah gitu. Kalau harga 1 jutaan itu kalian bisa dapat GT 1030 ya, GT 1030 2 GB, atau kalian bisa, kalau bisa pilih GTX 750 2 GB. Kisaran harganya di situ. Kalau GTX 750 sekarang itu berada di kisaran harga 1.600.000-an lebih untuk bulan 3 tahun 2022 sekarang ini. Kira-kira seperti itu gambaran harga. Tapi kalau menurut saya, kalau punya cukup dana, ambil saja GTX 750 2 GB yang murah dan bagus. Kalau di bawahnya lagi ada GT 730 2 GB, itu bisa juga. Bang, gua mau rakit PC beli yang bekas, yang kayak punya abang, berarti kayak yang itu ya. Merek mainboardnya yang bagus apa gan? Soalnya banyak pilihan. Nah, kalau mainboard itu merek bagus-bagus ya. Seperti yang saya punya itu mereknya Gigabyte, itu bagus. Itu yang second ya. Terus ada ASRock, ada ECS, ada MSI, dan ada Asus. Ya, sudah sebut Asus ya. Gigabyte, ASRock, Asus, MSI, ECS. Nah, itu bagus. Merek-merek itu bagus. Jangan kalian cari di marketplace, itu banyak sekali. Kalau di Tokopedia mainboard second ya, nanti kalian konsultasikan sama si penjualnya kan ada fitur chattingnya tuh di marketplace, pasti ada dong, pasti sudah tahu, yang sering belanja. Nah, di situ kalian tanya-tanya tentang barangnya dari mana, kualitas barangnya bagaimana, apakah barangnya ini pernah cacat atau pernah jatuh, pernah rusak, atau pernah disolder, atau pernah dicabut bagian-bagian kapasitornya, atau pernah diservis gitu kan ya. Tanya-tanya saja langsung sama penjualnya gitu guys. Tapi kalau kalian mau cari ya, nanti saya ceritakan di link di deskripsi lah. Kalau kalian mau cari motherboard bekas seperti saya punya itu, ada di deskripsi, saya tampilkan, saya simpan situ. Jadi kalian nanti komunikasikan saja sama si penjualnya, cari yang, tolong mintakan mainboard yang bagus gitu guys ya, yang belum pernah diservis ya. Utamakan merek-merek terbaik ya, seperti Gigabyte, MSI, ASRock, Asus, ECS gitu. Berikutnya ditanyakan modalnya guys ya. Kalau yang kayak gitu berapa modalnya semua, harganya ya guys ya. Oke, kita hitung paket lengkapnya guys ya, sampai jadi PC utuh ya. Jadi kalau tergantung prosesor yang kalian gunakan, kalau kalian gunakan prosesor 3330 yang jadul ya ini gambaran harganya. Silakan kalian pause kemudian hitung kalkulator, itu ini list harganya tahun 2022 bulan 3 Maret ini, tahun 2022 bulan 3 ya. Ini list harganya sekarang. Kemudian kalau pakai prosesor 3470 ya, ini list harganya juga. Paling cuma tambah harga prosesor yang berbeda ya. Itu untuk tahun 2022
2022 tahun ini bulan 3 bulan Maret ya, kira-kira seperti itu harganya. Coba kalian kalkulasi ya, kalkulator bisa tidak hitungkan totalnya, karena harga bisa sewaktu-waktu dapat berubah guys ya. Seperti harga PSU sudah naik, harga SSD naik ya kan, tiap tahun demi tahun itu harga barang elektronik ini naik terus guys ya. Nah pertanyaan berikutnya, Gan, yang ini main GTA 5 bisa nggak? Kalau main GTA 5 tanpa VGA card nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Kalaupun bisa buka ya, kalaupun bisa gamenya kebuka, itu gamenya berat banget, berat. Tapi kalau sudah dikasih VGA card, itu ibaratnya kayak game GTA 5 atau PC kamu itu dikasih doping gitu supaya enak main game. Jadi GTA 5 VGA itu semacam menambah kekuatan lah gitu. Jadi grafisnya tambah bagus dilihat, FPS-nya jalannya enteng gitu kan. Jadi kalau pakai VGA card itu benar-benar menunjang kebutuhan game guys ya, apalagi kalau game seperti GTA 5 game yang open world, jelas begitu game berat. Kalau cuma modal prosesor doang itu tidak bisa guys, apalagi untuk seri GT, untuk seri prosesor 3470 tidak bisa untuk main game seperti GTA 5 guys, kecuali kamu pakai dengan VGA-nya. Nah itulah guys beberapa komentar yang saya jawab ya guys. Untuk kalian yang komentar di 2 video saya sebelumnya, saya berusaha menjawab. Di situ memang juga di video itu saya jawab juga komentar kalian sebisa mungkin serta pengetahuan saya. Jadi di video ini tidak akan saya jawab semua komentar kalian karena terlalu banyak, itu kan memakan waktu yang lama. Jadi kalau kalian mau komen atau mau tanya-tanya lagi, silahkan komentar lagi di video itu, di video yang ini. Nanti saya akan berusaha jawab sesuai dengan kemampuan saya dan sepengetahuan saya tentang rakit PC ini guys ya, tentang live streaming, tentang editing, tentang gaming, tentang prosesor, tentang motherboard, tentang SSD ya, tentang PSU. Silahkan kalian komen lah, nanti saya jawab di situ. Nanti kalau kan kalian bisa lihat itu di tentang situ, kalian tahu semua pertanyaan itu saya berusaha jawab sesuai dengan kemampuan yang saya miliki guys ya. Oke, see you next time. Langsung komen-komen saja, terserah kalian mau komen apa, saya akan jawab. Apapun komentar kalian saya akan jawab. Ya maksudnya ya kalau saya bisa jawab saya jawab.